Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, kita akan mempersiapkan diri kita untuk memulai ibadah pada hari ini. Firman Tuhan di dalam Mazmur 90 ayat 1 dan 2 berkata, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah tempat perteduhan kita turun-temurun, kiranya hati kita boleh ditenangkan di dalam dunia yang penuh gejolak ini. Dan mari bersama kita naikkan pujian, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku. Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh melangsungkan ibadah pada hari ini. Ya Tuhan, dimanapun kami berada, kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Tolong kami supaya di dalam ibadah yang kami jalani pada saat ini, kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar yang memperkenan hati Tuhan. Ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami ya Tuhan. Layakkanlah diri kami supaya kami boleh sungguh-sungguh datang kepada Engkau memperkenan hati-Mu dalam ibadah pada saat ini. Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang menolong kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah kehidupan kita yang penuh dengan banyak tantangan dan kesulitan pada saat ini, seringkali kita merasa jalan hidup kita seolah-olah terasa menjadi gelap dan tidak berpengharapan. Namun kita bersyukur, Tuhan yang baik itu Ia melimpahkan berkat-Nya. Ia juga memberikan firman-Nya untuk menerangi jalan hidup kita, memperkuat perisai iman kita, dan menolong kita menghadapi segala tantangan. Mari dengan penuh keyakinan kita katakan, firman terangi jalanku.
Saudara, firman yang menerangi jalan kita sesaat lagi akan diberitakan buat kita semua. Kiranya firman Allah yang akan diberitakan akan menguatkan kita di dalam segala persoalan kehidupan kita, membuat kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Hati kita boleh ditenangkan, iman kita boleh dikuatkan, karena kita mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Mari bersama kita naikkan pujian, pertolongan-Mu begitu ajaib. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Benar Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami. Bahkan di tengah-tengah situasi yang serba tidak menentu hari-hari ini, sesungguhnya kami boleh kembali berharap kepadamu. Bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama menghampiri Engkau di dalam ibadah kami. Dan biarlah sekali lagi Engkau boleh berkenan menyapa kami. Sapalah kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk melanjutkan hari-hari yang masih ada di hadapan kami. Urapilah hamba-Mu dalam keterbatasannya berkata-kata ya Tuhan, bahkan urapi setiap kami yang mendengarnya. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami, memampukan kami, tidak saja kami boleh mengerti akan firman-Mu, tapi juga dimampukan melakukannya dalam hidup kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini di dalam ibadah kita, saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema, Tuhan tempat perteduhan kekal. Mari kita membaca dari Mazmur 90. Demikianlah firman Tuhan. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-Mu perbuatan-Mu, dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami, atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang tidak saja mendengar dan membacanya, tetapi juga melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara pernah mendengar sebuah peribahasa yang menyatakan bagai telur di ujung tanduk. Apakah artinya? Saudara, saya berpikir seandainya telur itu bisa berbicara, tentu dia akan berkata, saya tidak mau di sini. Berada di ujung tanduk itu membuat saya tidak bisa bergerak bebas. Sedikit hilang keseimbangan, saya akan jatuh. Bahkan kalaupun dia bisa menjaga keseimbangan, dia tidak pernah tahu. Jika tiba-tiba tempatnya berpijak itu bergerak, maka ia pun akan terjatuh. Bagai telur di ujung tanduk, itu menggambarkan sebuah kondisi yang kritis atau situasi yang berbahaya. Berada di posisi ini, saudara, tentu tidak mengenakan, bahkan menegangkan. Sekali lagi, seandainya telur itu bisa berbicara, dia akan berteriak, tolong selamatkan saya. Saya capek terus menjaga keseimbangan. Saya capek dengan perasaan takut jatuh yang terus menghantui saya. Saya lelah dengan rasa khawatir yang tidak pernah berhenti. Dan betapa leganya, saudara,
Jikalau ada tangan yang mengambilnya, kemudian menggenggamnya, dan melepaskan dia dari ujung tanduk itu untuk ditaruh pada satu tempat yang aman. Ya, lepas dari krisis adalah sebuah kelegaan. Berada di tempat yang aman itu saudara akan memberikan ketenangan. Saudara, kalau berbicara tentang krisis, saat ini kita berada di tengah sebuah krisis. Bahkan krisis yang berkepanjangan. Memang bagi beberapa orang krisis mereka itu adalah kebosanan. Karena mereka lebih banyak di rumah dan tidak bisa beraktivitas. Bagi lebih banyak orang lagi, krisis mereka itu adalah keuangan mungkin. Karena penghasilan menurun atau usaha yang tidak berjalan dengan lancar. Bagi banyak orang lagi, krisis mereka itu adalah ketidakberdayaan diranjang karena infeksi COVID. Bahkan banyak orang meninggal dunia atau kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kita dilingkupi dengan rasa khawatir akan hari-hari yang akan kita jalani. Saudara, di tengah-tengah keadaan demikian, adakah tempat di mana kita bisa berlindung? Adakah tempat di mana kita itu bisa merasakan kelegaan? Mazmur 90 yang tadi kita baca adalah doa yang dinaikkan umat saat menghadapi krisis. Doa yang dinaikkan Musa ini menjadi seruan umat saat mereka menghadapi kesusahan. Pada saat kesulitan melanda, mereka dengan sungguh-sungguh menyampaikan pergumulan mereka melalui doa kepada Tuhan. Untuk mencari intervensi Tuhan dan mencari pembebasan dari Tuhan. Namun saudara, lebih dari sebuah kelepasan dari krisis, Mazmur ini mengajak umat untuk melihat betapa rentannya manusia itu. Mengapa saudara? Pemazmur ini menyatakan bahwa hidup manusia di dunia itu adalah sementara. Tetapi manusia yang sementara ini harus berhadapan dengan kekekalan di depan mereka. Ayat 3 itu menyatakan engkau mengembalikan manusia kepada debu. Dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Manusia itu pada akhirnya akan mati. Yang berasal dari debu itu akan kembali menjadi debu. Namun saudara, kehidupan itu tidak kemudian selesai. Sebab mereka itu berurusan dengan Allah yang kekal itu. Tidak saja hidup manusia itu sementara. Pemazmur itu juga menyatakan hidup manusia itu juga singkat. Di Alkitab kita bisa menemukan catatan orang-orang yang berusia 900 tahun lebih mungkin. Dan saat ini kita mungkin juga masih menemukan orang-orang dengan umur yang panjang yang bisa lebih dari 100 tahun. Namun saudara, jika dibandingkan dengan kekekalan, apa artinya panjangnya usia manusia? Dikatakan bagi Allah 1000 tahun itu seperti sehari yang lewat. Bahkan seperti giliran jaga, yaitu sekitar 3-4 jam saja. Angka 1000 itu saudara pada zaman itu dipahami sebagai jumlah yang sangat besar. Mungkin kalau sekarang kita bisa menyebutnya 1 triliun tahun itu bagi Allah hanya seperti 3 atau 4 jam saja. Pemazmur ini juga menggambarkan hidup manusia itu seperti seorang yang sedang tidur dan kemudian disapu oleh banjir yang besar. Dan sering mereka tidak siap. Mereka segera lenyap begitu saja. Hidup manusia itu digambarkan seperti rumput yang segar pada pagi, tapi kemudian dipotong dan segera layu sebelum malam itu tiba. Betapa singkatnya hidup manusia itu. Bukankah tanpa disadari itu juga yang kita rasakan, saudara? Coba saudara pikirkan, kalau kita menengok ke belakang, kadang kita merasa waktu itu bukankah berjalan terlalu cepat. Anak yang kita gendong-gendong, sekarang kemudian sudah menggendong anaknya sendiri.
Kalau kita perhatikan sekolah yang kita pikir waktunya itu begitu panjang, ternyata kita lewati begitu cepat. Karena itu Yakobus pasal 4 ayat 14 itu menyatakan hidupmu itu sama seperti uap. Sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, tidak berhenti sampai pada kesementaraan dan singkatnya hidup manusia. Pemazmur itu juga menyatakan bahwa hidup manusia itu sulit. Karena dosa mereka yang menyebabkan murka Allah itu menaungi mereka. Manusia harus jatuh bangun di dalam natur dosanya. Rasa bersalah di dalam diri ini terus mengejar dan mereka tidak bisa bersembunyi. Mereka pun harus mengalami penderitaan sebagai bagian dari hukuman Allah itu. Sampai-sampai pemazmur itu menyimpulkan bahwa hidup manusia itu penuh dengan keluhan. Saudara, bukankah itu yang saudara rasakan juga? Saudara senang bisa masuk sekolah, tetapi di sana saudara akan mengeluh. Saudara senang dapat pekerjaan atau usaha saudara itu berjalan baik, tapi di situ pun saudara akan mengeluh, bukan? Saudara senang bisa menikah, tetapi di pernikahan itu pun saudara akan mengeluh. Saudara senang bisa punya anak, tetapi di situ pun saudara akan mengeluh. Bahkan di dalam kesuksesan yang kita raih, kadang kita juga menutup dengan keluhan. Apalagi hari-hari ini, kita juga mengeluh dengan situasi yang menekan kita. Karena itu ayat 10 itu menyatakan sebuah kesimpulan. Masa hidup kami itu 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, gambaran ini adalah kondisi normal. Jika kondisi seperti saat ini, mungkin dengan gentar kita itu memandang ke depan. Bisakah 70 tahun? Bisakah 80 tahun? Hidup manusia itu pendek dengan segala pergumulan yang ada di dalamnya. Kalau demikian, saudara, apa yang harus manusia itu lakukan? Pemazmur ini mengajak kita menyadari bahwa kita itu sedang berurusan dengan Allah yang tidak bisa kita permainkan. Di tengah-tengah kesementaraan, di tengah-tengah kesingkatan, dan di tengah-tengah kesesakan hidup itu, Musa mengajarkan kita itu berdoa. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami itu boleh beroleh hati yang bijaksana. Seorang penafsir memaknai ayat ini dengan menyatakan, Tuhan, ajarlah kami untuk menghitung setiap hari. Untuk merenungkan satu fakta. Bahwa kami harus mati. Dan dengan demikian kami menjadi bijaksana. Saudara, ketika kita menyadari keberadaan kita yang fana, keberadaan kita yang lemah, keberadaan kita yang rentan ini, sesungguhnya ini adalah sebuah panggilan untuk kita itu memandang kepada Tuhan. Sang pencipta itu yang berkuasa atas alam semesta ini. Kalau hidup kita di dunia yang sementara itu dibandingkan dengan kekekalan, saudara, itu bagaikan sebuah titik di tengah-tengah ketakterbatasan itu. Masalahnya, saudara, seringkali kita tidak sadar. Kita hidup dengan men-zoom in dunia ini. Sampai akhirnya dunia itulah yang ada di hadapan kita. Dan kita tidak melihat kekekalan lagi. Sampai Tuhan mengizinkan kita mengalami kesesakan. Dan kita mulai mencari Dia. Pandemi setahun setengah terakhir ini, saudara, tanpa disadari membuat orang menyadari betapa rentannya hidup manusia itu.
Bahkan betapa tidak berdayanya manusia menghadapi makhluk kecil yang disebut virus itu. Di tengah-tengah tekanan ini, menarik saudara, ada satu penemuan yang diperoleh dari Google. Dicatat saudara, memang selama tahun 2020 melalui mesin pencari Google ditemukan banyak orang mencari info tentang virus corona. Mencari info tentang COVID-19. Namun saudara, ada satu hal yang menarik. Yaitu bahwa ketika sedang tidak mencari info tentang COVID, didapati bahwa pengguna Google itu jadi sering menelusuri kata kunci Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, orang mulai mencari Tuhan. Setelah memang kadang Tuhan mengizinkan kegelapan itu ada di depan kita. Supaya apa saudara? Supaya kita bisa berbalik dan memandang Dia. Kadang Tuhan mengizinkan kita itu berada di dalam keadaan yang tidak berdaya. Supaya kita itu mengulurkan tangan kita kepadanya dan menantikan pertolongannya. Mazmur ini saudara dibuka dan ditutup dengan berita tentang Tuhan. Musa membuka mazmurnya dengan menyatakan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Di dalam terjemahan lain dikatakan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami dari generasi kepada generasi. Setelah kalimat ini tidak saja menyatakan sebuah teori, tetapi juga hasil pengamatan. Bahwa dari dulu, sejak awal dunia ini, Tuhan itu menjadi tempat perteduhan umat yang dapat diandalkan. Tidak saja bagi para nenek moyang itu, tetapi juga dari generasi kepada generasi. Saudara, kata tempat perteduhan itu dapat disebut juga sebagai tempat perlindungan. Kata itu juga dapat dimengerti sebagai rumah. Artinya apa saudara? Tuhan itu menjadi rumah mereka. Di dalam Tuhanlah mereka itu mendapatkan perlindungan. Di dalam Tuhan mereka mendapatkan ketenangan. Saudara, sebuah gambar yang ada di sebelah saya ini mungkin pernah saudara lihat. Lukisan yang berjudul Damai di Tengah-Tengah Badai. Ini merupakan salah satu lukisan yang populer. Saudara dapat menyaksikan gambaran badai dan kegelapan yang memenuhi kanvas lukisan ini. Dan tentu menjadi satu pertanyaan, di manakah letak damainya? Rupanya saudara, ada satu bagian di mana sang pelukis itu menempatkan sosok kecil burung yang tenang di sarangnya. Itulah letak damai dari lukisan ini. Mengapa burung itu bisa tenang? Karena ia berada di sarangnya. Ia ada di rumahnya. Saudara, sebagian besar binatang-binatang itu membangun sarang sesuai dengan jenisnya masing-masing. Dan mereka menaruh sarangnya pada tempat-tempat tertentu di mana mereka bisa berlindung di sana dan melindungi anak-anak mereka. Bukankah kita pun membangun rumah itu untuk tempat kenyamanan? Bahkan juga menjadi tempat keamanan. Di mana kita juga ketika masuk di dalamnya kita merasakan kelegaan. Kita merasakan tenang di sana. Setelah ketika Tuhan dikatakan tempat perlindungan, artinya ketika badai itu datang, kita itu bisa berlari dan kemudian berlindung kepadanya. Seorang yang bernama Anthony Showalter adalah seorang guru musik yang memiliki banyak murid di berbagai daerah di Amerika.
Suatu hari di tahun 1887, ia mendapatkan surat dari 2 orang mantan muridnya. Keduanya sama-sama memberi kabar bahwa mereka baru saja mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan, yaitu istri mereka itu meninggal dunia. Kedua peristiwa kedukaan ini terjadi secara bersamaan di tempat yang berbeda. Saudara, di dalam rasa sedih mendengar berita ini, Sir Walter itu kemudian memberikan penghiburan kepada murid-muridnya dengan menulis kalimat dari Ulangan 33 ayat 27 yang menyatakan Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu. Dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ini adalah kebenaran yang diulang lagi oleh Musa di dalam Mazmur 90 ayat 1. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Setelah menulis kalimat penghiburan ini, timbul pemikiran dari Sir Walter untuk mengembangkan kalimat ini menjadi sebuah lagu yang menyatakan, sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Saudara, ketika kegentaran itu meliputi kita, ketika kegentaran itu menguasai kita, ketika ketidakpastian itu menghantui kita, saudara, larilah ke tempat perlindunganmu. Datanglah dan berharaplah kepadanya. Berserulah, kembalilah ya Tuhan. Berapa lama lagi? Sayangilah hamba-hambamu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Puaskanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari yang menyesakan ini. Biarlah kami melihat perbuatan-perbuatanmu yang ajaib itu. Kiranya apa yang dilakukan oleh tangan kami berkenan kepadamu dan berkat-Mu atas segala karya kami. Saudara, namun pertanyaannya, akankah kita mendapatkan belas kasihan? Akankah kita merasakan kasih setianya di tengah-tengah murkanya? Akankah kita dapat melihat perbuatan-perbuatannya yang ajaib itu dan hidup sebagai seorang yang diberkati di tengah-tengah kegagalan kita? Ya, saudara akan mendapatkan belas kasihannya. Saudara akan mendapatkan dan merasakan kasih setianya. Saudara akan menyaksikan perbuatan-perbuatannya yang ajaib itu. Dan saudara akan melihat karya Tuhan di dalam setiap karya kita. Kapan? Ketika saudara menghampiri Tuhan dan mengulurkan tangan saudara. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan kekal. Ia akan memegang tanganmu tidak saja melewati pandemi ini, tidak saja melewati hidup di dunia ini, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara, apa yang menjadi jaminan kita bahwa kita dapat menghampiri tempat perlindungan itu? Firman Tuhan menyatakan kepada kita, Kristuslah jaminan kita. Demi umat dapat datang kepada sumber perlindungan itu. Anak Allah itu turun ke dunia, menjadi manusia, dia menanggung murka Allah itu, dan mati bagi umatnya. Sehingga Ibrani 4 ayat 16 menyatakan bahwa melalui pengorbanan Kristus itu, kita itu sekarang diundang dengan penuh keberanian
menghampiri tata kasih karunia. Supaya apa? Dikatakan supaya kita itu menerima rahmat-Nya dan menemukan kasih karunia-Nya untuk kita mendapatkan pertolongan pada waktunya. Melalui Kristus, saudara dapat menghampiri tempat perlindungan kekal itu. Bahkan Kristus itu juga memanggil, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan kepada mereka yang menyambut panggilannya, Yesus berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Hari ini saudara, jikalau ada di antara saudara belum memiliki tempat perlindungan yang kekal itu, saudara berjalan di dalam kegentaran, kekhawatiran, ketakutan, saya mengundang saudara untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Katakan dalam hatimu, saya datang Tuhan. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan ketika saudara berkata demikian, sekarang hidup saudara ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Saudara berada di dalam tempat yang aman. Kalau hari ini ada di antara saudara yang khawatir dengan masa depan saudara, hampirilah tempat perlindunganmu dan tenanglah. Biarlah ia mengerjakan yang terbaik dalam pandangannya kepada hidupmu. Sebab ia memegang kehidupanmu. Kalau hati saudara gentar, ulurkanlah tangan saudara kepada Tuhan. Izinkanlah ia menggenggam tanganmu di tengah-tengah badai kehidupan ini. Rasakan belas kasihannya. Rasakan kasih setia Tuhan itu melingkupimu. Dan jalanilah hidupmu dengan bersandar pada lengan yang kekal itu. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup di dunia ini, pandanglah Dia. Nantikanlah pengajarannya. Jangan biarkan hidup kita ini hanya hidup bagi dunia ini. Sementara kekekalan akan menjadi bagian kita. Hiduplah dengan bijaksana. Sehingga apa yang dikerjakan oleh tangan kita diperkenannya. Dan apa yang dikerjakan oleh tangan kita diberkatinya. Hampiri Dia. Sebab Dia adalah tempat perlindunganmu. Amin. Mari kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Di manakah saudara hari ini berada? Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Saya mengajak saudara memandang kepada sumber pertolongan kita. Dan nantikanlah karyanya di dalam hidup kita. Ya Tuhan, kami menghampiri Engkau di tengah-tengah segala kekhawatiran kami dan ketakutan kami. Kami ingin menjadikan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami menjadikan Engkau tempat kami berlindung. Biarlah kami boleh berlari kepadamu hari-hari ini. Tuhan, Kau menilik setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Engkau menilik segala kegentaran mereka, ketakutan mereka.
Dan biarlah hari ini Engkau boleh menjamah mereka. Jikalau ada di antara mereka yang berkata dan menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya Tuhan, biarlah sekarang mereka boleh merasakan kasih-Mu. Dan mereka boleh merasakan anugerah-Mu. Jikalau di antara mereka ada yang khawatir, takut. Ya Tuhan, biarlah Engkau menaungi mereka dengan anugerah-Mu. Untuk mereka boleh merasakan kasih setia-Mu yang tidak ada habis-habisnya itu memenuhi akan hidup mereka. Dan bagi kami yang masih bisa beraktivitas hari-hari ini, Tuhan, jangan biarkan kami hanya melihat dunia ini, tapi biarlah kami boleh melihat Engkau. Dan ajarlah kami melakukan apa yang Kau kehendaki. Bukan cuma sekedar melakukan kesenangan-kesenangan kami. Melakukan hobi kami. Tapi biarlah kami boleh mencari apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Sehingga setiap apa yang kami kerjakan boleh ada di dalam perkenanan-Mu. Dan boleh ada di dalam berkat-Mu. Sehingga hidup kami Engkau pakai untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, setelah kita diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan, marilah hati kita boleh semakin diteguhkan, dan karena itu saya mau mengajak kita semua untuk menaikkan pujian, pertolongan-Mu sekali lagi, tetapi hanya bagian refrennya saja. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, kami datang kepada Engkau di dalam segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Kami sungguh membutuhkan pertolongan-Mu yang ajaib itu ya Tuhan. Buat bangsa dan negara kami, juga buat diri kami semua. Tuhan, tolong bangsa negara kami yang kami sangat cintai ini Tuhan. Berbelas kasihanlah buat negeri ini Tuhan. Di dalam segala kesulitan pandemi dan juga kesulitan ekonomi yang tengah kami hadapi.
Tolonglah pemerintah kami di pusat maupun di daerah Tuhan, supaya Engkau memperlengkapi mereka dengan hikmat bijaksana, dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada dengan baik. Dan tolong para dokter, para suster, tentara, polisi, semua orang Tuhan yang sedang bekerja keras di luar sana Tuhan, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada di tengah pandemi ini. Ya Tuhan, Kau tolonglah mereka, supaya dapat menolong Tuhan negeri ini untuk mengatasi pandemi ini dengan segera. Kami mohon belas kasihan pertolongan Tuhan, memulihkan semua saudara-saudari kami yang sakit. Tuhan yang memberikan kesembuhan buat mereka. Tuhan tolong hiburkan semua saudara-saudari kami yang berduka karena anggota keluarga atau orang-orang yang mereka kasihi berpulang. Tuhan kiranya menolong menyertai mereka semua. Bapa, kami juga berdoa untuk semua umat Tuhan, semua saudara-saudari kami, setiap kami yang saat ini dalam ibadah ini kami mempunyai pergumulan-pergumulan kami masing-masing. Pergumulan di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah studi, di tengah kesehatan, di tengah pergolakan iman kerohanian kami. Kami memohon belas kasihan juga pertolongan Tuhan, menguatkan kami, memulihkan keadaan kami, memberikan jalan keluar untuk segala kesulitan kami. Tuhan, tolonglah kami, pimpinlah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas segala-galanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bagi setiap kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita dan dengan penuh ucapan syukur kita naikkan pujian terima kasih Tuhan. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. sebab hari ini Tuhan adakan, Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila situasi kita memungkinkan, saya mengundang kita untuk berdiri di tempat kita masing-masing dengan penuh
sikap hormat kita akan berdoa syukur dan akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk seluruh kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk ibadah yang boleh kami langsungkan. Terima kasih juga untuk seluruh berkat Tuhan dalam hidup kami. Dan kami bawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami ini kepada Engkau ya Tuhan. Dan di akhir ibadah ini kami mau mengembalikan segala pujian, hormat, dan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan tolonglah kami, Tuhan sertailah kami senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, sekarang pandanglah tempat perteduhanmu, yaitu Allah Bapa di dalam Kristus Yesus yang pekerjaan Roh Kudus-Nya terus menyertai saudara. Ialah yang akan memberkati saudara. Ia memberkati studimu. Ia memberkati pekerjaanmu. Ia memberkati usahamu. Ia memberkati pelayananmu. Ia memberkati rumah tanggamu. Ia memberkati anak-anakmu dan menjaga masa depan mereka. Ia akan terus bersama-sama dengan engkau, baik pada saat suka maupun duka. Bahkan ia berjanji, sampai masa tuamu pun, ia akan terus menggendong engkau. Semuanya ini dilakukannya, karena engkau adalah umat yang sudah ditebusnya, milik kepunyaan Allah. Karena itu muliakanlah Allah terus dalam hidupmu, dan jadilah saksi Kristus. Pulanglah, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, demikianlah akhir ibadah kita pada hari ini. Silakan mengambil waktu untuk berdoa tuduh. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.